Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para Marine Superintendent yang saya banggakan, izinkanlah kali ini saya akan berbagi perihal peralatan AIS yang ada di atas kapal. AIS di sini adalah singkatan dari Automatic Identification System, yaitu suatu alat yang bisa digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi kapal-kapal lain yang berada sekitarnya. Keberadaan AIS ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya tabrakan dan memantau situasi kapal yang ada di sekitarnya. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabatku para Marine Superintendent terkait dengan AIS. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa di dalam displaynya AIS itu bisa mengetahui posisi kapal, di mana letaknya, kecepatannya berapa, arahnya di mana, dan identifikasi kapal, nama kapalnya pun ada. Ada 7 poin penting tentang AIS yang perlu kita perhatikan. Yang pertama namanya transponder AIS transponder AIS. Transponder AIS ini adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kapal-kapal lain yang ada di sekitarnya. Tentang apa? Tentang identifikasi kapal yang unik, karena semua kapal mempunyai nomor unik, misalnya MMSI, atau MMSI itu singkat dari Maritime Mobile Service Identity. IMO juga ada namanya International IMO number itu. Dan juga di dalam display itu bisa mengetahui kita posisi kapal, ada GPS koordinat koordinat GPS, dan juga bisa mengetahui kecepatan. Itu data-data itu dikumpulkan oleh namanya AIS transponder. Sedangkan yang kedua yaitu namanya antena AIS. Jadi transponder ada namanya antena AIS. Antena ini digunakan untuk mengirim sinyal dan menerima sinyal. Itu adalah antena AIS antena AIS. Yang ketiga yaitu penghubung antara AIS dan pemantau. Yaitu ada perangkat penghubungnya. Itu digunakan untuk menghubungkan di kapal. Misalnya yang ada di atas kapal namanya display displaynya seperti komputer, layar komputer kecil. Yang ketiga yang perlu kita ketahui sebagai seorang Marine Superintendent terkait dengan AIS yaitu perangkat penerima AIS. Nah, tadi ada transponder, ada perangkat penerima AIS. Perangkat penerima AIS ini hanya bisa untuk menerima saja, tidak bisa mengirim. Itu perangkat AIS. Nah, yang kelima yang perlu kita ketahui bahwa AIS itu mempunyai mempunyai kelas A dan kelas B. Kelas A itu biasanya untuk kapal-kapal besar, yang mana AIS kelas A ini lebih canggih daripada AIS kelas B Dia digunakan untuk kapal besar dan kapal-kapal komersial. Sedangkan perangkat AIS kelas B itu digunakan untuk kapal-kapal kecil dan harganya biasanya lebih terjangkau, lebih murah Keenam yang perlu kita perhatikan bahwa AIS ini bisa diintegrasikan dengan perangkat-perangkat lain yang ada di kapal, seperti dengan radar dengan chart plotter dengan yang mencetak peta itu dan sebagainya. Dan
Perangkat AIS itu ada namanya software-nya. Nah, software-nya itu biasanya ditaruh di darat, digunakan untuk memantau traffic ya, lalu lintas laut, kapal A, B, C, D, E, namanya apa, MMC berapa, kecepatannya berapa, itu bisa diketahui. Makanya itu biasanya dimanfaatkan oleh stasiun pantai atau dimanfaatkan oleh otoritas atau lembaga maritim lainnya ya, menggunakan perangkat lunak ini untuk memantau laut dan kapal-kapal yang melintasi di perairan tersebut. Dan perangkat AIS ini membantu di dalam prakteknya. AIS ini merupakan satu perangkat yang wajib dipasang atas implementasi ISPS Code, yaitu International Ship and Port Facility Security Code. Diwajibkan untuk pasang AIS. Manfaat lain yang bisa dari AIS ini untuk seperti tadi, untuk mencegah tabrakan dua kapal ya. Karena sudah bisa mengetahui jarak, bisa mengetahui arah dan lain sebagainya. AIS juga bisa bermanfaat untuk menavigasi ya kapal dengan bagus, dengan aman lah ya, dengan safety ya. Kemudian bisa memantau lalu lintas kapal yang ada di sekitarnya pada jarak berapa, itu bisa diketahui ya. Kawan-kawan semua, sahabat Marine Superintendent, AIS juga digunakan untuk operasi penyelamatan. Katakan ada kapal yang tenggelam atau kapal yang accident dan sebagainya ya, kapal terguling, kebakaran dan sebagainya. Dan AIS ini secara umum digunakan untuk manajemen lalu lintas kapal yang ada di fasilitas pelabuhan. Traffic, bisa mengetahui traffic. Itulah kira-kira kawan-kawan, sahabatku, para Marine Superintendent, bahwa AIS atau Automatic Identification System ini harus kita ketahui bersama, sehingga kita menjadi seorang Marine Superintendent yang lebih menguasai ya, lebih bisa mempunyai manfaat. Demikian sahabatku, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.